Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Daulay. Pada kesempatan ini saya akan coba untuk membuat tutorial quiz online. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sudah membuka Google Form-nya. Bagi yang belum tahu, ini silahkan login ke Google Drive Bapak Ibu sekalian. Kemudian klik tanda tambah ini. Selanjutnya pilih lainnya. Bentar. Tanda tambah. Nah, ini Google Formulir ya. Nah, ini sudah saya klik Bapak Ibu. Nah, di sini formulir tanpa judul ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai nama ujian yang akan Bapak Ibu laksanakan. Sebagai contoh, saya buat sini UTS Matematika. Ini dia deskripsinya. Ujian ini dilaksanakan dalam waktu 60 menit. Ini contohnya ya, Bapak Ibu silahkan nanti berkreasi sendiri dalam membuat deskripsi dari ujian ini. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan. Saya klik pertanyaan ini dengan nama siswa. Siswa. Nah, ini biarkan jawaban singkat. Ini wajib diisi. Jika sudah selesai, klik tanda tambah. Kelas. Ini saya lebih nyaman menggunakan drop down. Bapak Ibu boleh menggunakan pilihan berganda atau drop down. Jangan kotak centang ya Bapak Ibu. Kalau dia kotak centang, dia bisa memilih lebih dari satu pilihan. Saya gunakan drop down. Ini kelas, saya ambil contohnya 5 SD. SD. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. 5 kelas 5A. Nah, ini saya juga kurang tahu kalau di SD ya. Mohon maaf, kelas 5A. Kelas 5B. Nah, begini ya Bapak Ibu ya. Ini juga wajib diisi. Yang ketiga, kita buat di sini password. Nah, ini password ya. Nah, password ini nanti kita set aja dulu, nanti polanya kita isi. Ini angka ganti menjadi ekspresi reguler. Berisi ganti dengan kecocokan. Polanya itu nanti kita kerjakan ya Bapak Ibu. Biarkan kosongan saja dulu, nanti kita bisa input kembali. Jika salah, apa yang akan muncul di kotak password ini? Nah, saya ambil contoh. Maaf. Password yang Anda masukkan salah. Silahkan coba kembali. Oke, ini wajib diisi. Nah, selesai biodata ini, nama, kelas, dan password, kita pisahkan lah ini dia Bu. Tambahkan bagian atau kalau dia yang bahasa Inggris add new section ya, kalau saya tidak silap itu. Saya klik ini. Nah, ini muncul dia bagian 2 dari 2. Bagian 2 dari 2 ini, bagian tanpa judulnya saya ganti menjadi soal pilihan berganda. Deskripsinya saya buat pilihlah jawaban yang paling tepat. Nih, Bapak Ibu silahkan gunakan deskripsi yang berbeda sesuai dengan keinginan Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian saya klik tambah. Tambah. Soal nomor 1. Kalau saya pribadi, saya tak menggunakan nomor di soal. Tujuannya apa? Karena kita nanti akan mengacak soalnya. Jadi lucu jika kita buat nomor. Contohnya, karena soalnya nanti akan diacak, tiba-tiba nanti anak dapatkan soal nomor 30 di pertama. Itu kan lucu jadinya. Jadi saya pribadi saya nggak membuat nomor.
Tapi kalau Bapak Ibu mau membuat nomor silahkan. Saya buat sini siapa nama Presiden ini matematika ya, sorry. 12 ditambah 8. Nah, ini dia ya. Jika muncul seperti ini dia Bapak Ibu, tinggal klik aja hapus. Nah, 12 tambah 8, jawaban singkat kita ganti menjadi pilihan ganda. Ini contohnya 17, 18, 19, dan 20. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, itu silahkan tambah lagi soalnya. Ini jangan lupa wajib diisi juga ya. Nah, tambah soal yang kedua. 60 dibagi 10. Yang berganda, ini saya buat 4, 5, 6, 7. Ini juga wajib diisi. Nah, ini soal sudah kita selesai membuatnya. Nah, Bapak Ibu, saya ambil contoh 2 saja ya, biar tidak terlalu banyak. Nah, selanjutnya apa yang akan kita kerjakan? Sebentar Bapak Ibu, ini kita harus ganti namanya, biar sama tinggal klik saja. Maka namanya akan sama dengan yang ini. Oke, nah selanjutnya kita akan setting ini menjadi sebuah kuis. Ini belum kuis Bapak Ibu, ini hanya sebagai formulir biasa saja. Bagaimana cara membuatnya sebagai kuis? Klik tanda setelan atau gerigi ini Bapak Ibu ya. Klik. Nah, di sini dia mohon perhatikan, batasi ke 1 tanggapan. Maksudnya adalah anak-anak ketika mengerjakannya mereka sudah harus login dulu ke akun Gmail mereka. Seandainya mereka belum login, maka ini nggak akan bisa. Nah, itu ya, Bapak Ibu, mohon nanti dibatasi, pastikan lagi nanti anak-anaknya itu sudah login ke email masing-masing. Kalau saya pribadi senang ini. Nah, bagi mungkin anak SD mungkin biar tidak terlalu mengkhawatirkan, bingung, itu bisa dibiarkan saja mereka mencoba beberapa kali gitu. Ini saya kosongkan saja. Saya kosongkan ini. Selanjutnya presentasi. Ini saya acak urutan pertanyaan. Nah, pesan konfirmasinya saya buat di sini. Selamat, Anda telah menyelesaikan ujian. Kemudian ini kuis. Saya klik jadikan kuis. Ini biasanya segera setelah, ini maksudnya apa? Anak-anak itu langsung bisa melihat hasil ujiannya. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih senang itu nanti setelah peninjauan manual. Karena apa? Ada beberapa case anak-anak si guru salah menginput kunci jawaban. Karena yang disalah inputnya cuma 2 atau 3 soal. Nah, siswa beranggapan itu salah gitu. Jadi, nilai saya dikurangi. Nah, ini timbul keributan. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak mempermasalahkannya, ya silahkan saja gitu. Selanjutnya ini ada pertanyaan tak dijawab, jawabannya benar, nilai atau poin. Itu juga saya hilangkan. Kenapa? Karena anak-anak kita ini cukup pintar dia, Bapak Ibu ya. Nanti kalau dia nilainya tinggi, di screenshotnya itu jawabannya Bapak Ibu sekalian. Dilihatnya nanti skornya tinggi, nanti jawabannya bisa di-share gitu. Nah, itu nilai jawaban yang benar dan nilai poin itu saya hilangkan. Jika sudah, saya klik simpan. Nah, ini sudah menjadi sebuah kuis. Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita akan men-setting kunci jawabannya. Caranya bagaimana? Nah, ini saya klik soalnya. Kemudian ini kunci jawaban. Saya klik ini kunci jawaban. Oke. 12 tambah 8 itu jawabannya adalah 20. Saya klik 20. Berapa skornya jika benar? Karena ini hanya ada 2 soal, maka setiap soal masing-masing skornya 50. Jika sudah selesai, klik selesai. Nah, selanjutnya saya klik lagi soal ini. 60 bagi 10. Jawabannya adalah 6. Saya klik 6 sebagai kunci jawaban. Ini dia 6 kunci jawabannya. Kemudian poinnya
Saya buat ini juga 50. Selesai. Pastikan Bapak Ibu skornya ini sudah 100. Kalau Bapak Ibu memang mau membuat nilainya 100, jangan sampai skornya ini belum 100 udah kita share gitu. Nanti anak-anak komplain gitu dia ya. Kita juga bingung nanti sebagai guru, loh kok nilai anak saya nggak ada yang 100 gitu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya sudah siap kita share ke anak-anak. Namun, nah ada juga yang diperhatikan. Password belum kita setting tadi ya Bapak Ibu ya. Password belum kita setting. Nah, bagaimana cara men-setting passwordnya? Ini saya sudah buka. Ntar ya Bapak Ibu ya. Saya buka dulu filenya. Oke. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu. Password akan kita sisipkan di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Password polanya ini kan belum kita isi tadi nih. Nah, ini akan kita isi dengan password yang sudah kita siapkan terlebih dahulu di Excel. Nah, ini dia. Ini kita anggap nama siswanya, saya lebih biar cepat saja. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini nama siswanya. Kelasnya kita anggap kelas 5A seluruhnya. Nah, selanjutnya untuk password ini kalau Bapak Ibu lihat, password yang saya buat di sini adalah kombinasi A2 itu adalah nomor 1, D2 itu adalah token ini. Nah, itu ya Bapak Ibu. Ini silakan Bapak Ibu ganti. Boleh kombinasi dengan antara kelas, boleh. Maka dia hasilnya seperti ini. Nah, jika sudah selesai satu, tinggal Bapak Ibu copy pastekan saja ke bawah. Gitu dia Bapak Ibu ya. Nah, tapi tergantung Bapak Ibu sekalian lah mana nyamannya. Ini saya buat kombinasi antara nomor dengan token. Tokennya nggak harus kayak gini, bebas. Kalau anak SD boleh hanya A1, A2, A3, kan masih mereka nggak perlu banyak panjang kali passwordnya gitu. Kenapa dikasih password? Supaya melatih mereka kemandirian juga Bapak Ibu sekalian. Supaya mereka tanggung jawab dengan ujian mereka. Jadi kita latihlah mereka menghargai milik mereka sendiri. Nah, jika sudah ada passwordnya ini, supaya ini bisa kita kopikan, nah ini dia rumusnya Bapak Ibu ya. Ini masih E2 saja. Selanjutnya, yang ini kita F2, ini F2, kita gabungkan dengan E3. Ini dia Bapak Ibu. Jadi rumusnya F2 dan tanda petik, ini garis lurus itu di laptop saya di bawah backspace Bapak Ibu atau di atas enter. Nanti tergantung di laptop Bapak Ibu masing-masing ya. Ini pemisah, tanda petik lagi, dan E3. Nah, jika Bapak Ibu malas, Bapak Ibu ingin cepat saja, ya tinggal ganti token dan nomor saja gitu. Tapi tergantung Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini kopikan terus sebanyak siswa kita. Ini contohnya siswanya ini 10 orang. Maka yang inilah saya copy. Yang ini kosong ini Bu. G-nya nggak perlu di copy. Yang kolom G itu nggak perlu Bapak Ibu copy karena itu kosong. Ini saya copy. Kemudian saya pastikan ke pola. Nah, udah selesai. Selesai dia jadinya nih. Udah jadi kuis deh nih Bu. Pak ya. Jadi, Pak, saya pingin merubahnya gitu. Gimana sih merubahnya? Ini ada nih gambar apa sih UAS ini? Saya juga nggak tahu nih ya apa namanya nih, lupa. Saya klik sesuaikan tema. Kemudian saya pilih gambar. Bapak Ibu bisa di sini sudah ada gambarnya. Boleh menggunakan gambar yang ini, terserah Bapak Ibu mana yang nyamannya saja. Kalau saya pribadi saya lebih senang menggunakan gambar yang saya buat gitu. Saya nggak pakai yang ada di tema ini gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau menggunakan yang ada di tema, silahkan saja, tidak ada masalah. Ini saya coba ambil yang ada sudah saya buat, open. Selesai. Baik, ini sudah jadi ya Bapak Ibu.
Ini warna temanya, warna latar belakangnya saya ganti dengan ini. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini sudah tahap ke 95%. Kita tinggal menambah waktunya saja. Bagaimana cara menambah waktunya? Nah, sekarang Bapak Ibu mohon perhatikan. Ini klik titik 3 sebelah kanan atas. Kemudian klik add-on. Selanjutnya, dia akan menampilkan beberapa add-on. Ini ada banyak sekali Bapak Ibu. Silahkan gunakan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Nah, yang kita gunakan adalah form limiter. Saya klik, install, lanjutkan, pilih akun, kemudian izinkan, selesai. Muncullah form limiternya. Gampang sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Saya klik select, date and time. Nah, ini select date. Kapan Bapak Ibu mau ujian? Contohnya besok gitu. Kliklah tanggal 3. Jam berapa? Ini AM untuk pagi, PM untuk sore. Kita anggaplah jam 8 pagi. Nah, 8.00 AM. Jika sudah cocok waktunya, Pak, saya pingin jam 8.30. Ini 8.30. Nah, ini untuk menit ya Bapak Ibu, ini untuk jamnya. Kalau jam 8 pas, saya klik 00. Ya, tergantung Bapak Ibu masing-masing. Jika sudah selesai, klik set. Nah, message when submission are closed itu pesan ketika selesai ujian apa? Si anak ini udah mengerjakan, tiba-tiba habis waktu, apa pesannya gitu. Nah, ini saya buat contohnya. Maaf, ujian telah berakhir. Silahkan hubungi guru Anda. Nah, ini tadi. Oke, Bapak Ibu ya. Ini sorry, tadi ini waktu berakhirnya ya. Waktu berakhirnya kapan itu? Jika dia ujiannya jam 7 dan ujian itu kita anggap hanya 1 jam, berarti jam 8. Kalau dia jam 8 mulainya dan ujiannya berlangsung hanya 1 jam saja, berarti kita buat di sini jam 9 berakhirnya ya Bapak Ibu ya. Ini saya ganti jadi jam 9. Set di jam 9 dia. Jadi ini waktu berakhir ya Bapak Ibu, sorry tadi. Ini waktunya berakhir, jadi perkiraan kalau 60 menit ya 60 menit dari waktu Bapak Ibu mulai ujiannya. Jika sudah selesai, klik save and enable. Oke, sudah selesai. Saatnya kita mengirim link ke siswa kita. Caranya klik kirim, klik tautan, boleh yang ini copy langsung atau perpendek URL, salin. Nah, link ini yang akan Bapak Ibu share ke anak-anak. Sekian tutorial pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.